Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman, di channel Tommy Nasya IM. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian, buat kalian yang masih di Indonesia ketika mau pergi ke Malaysia atau bekerja. Di sini di video ini aku ingin kasih tahu ke kalian ada 5 pekerjaan yang diminati atau sering pekerja-pekerjanya itu adalah orang Indonesia. Di sini aku membahas 5 pekerjaan yang diminati oleh orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Stay tune terus ya. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, terus dukung channel ini ya, karena channel ini sedang menuju ke 1000 subscriber pertama. Dan juga jika kalian ingin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada aku, kalian bisa direct messenger atau message saya di Instagram. Itu nama Instagram aku adalah Tommy Pratama 89 atau juga Tommy Pratama VR 46. Oke guys, jadi pekerjaan yang pertama itu yang banyak sekali orang Indonesia kerjakan di Malaysia itu adalah pertama adalah kerja kontrak ya guys. Karena apa? Karena pekerjaan kontrak ini itu gajinya cukup lumayan. Bahkan kalau kita sering-sering rajin OT itu mungkin pendapatannya satu bulan itu bisa mencapai 2.000 atau sampai ke 3.000 lah macam tuh. Jadi di sini di Malaysia ini kerja kontrak itu sangat diminati. Bahkan juga ada yang kaum perempuan itu bekerja kontrak guys. Kemudian di lain sisi itu OT-nya juga sangat banyak. Kebanyakan tuh orang-orang Indonesia di Malaysia itu yang bekerja kontrak itu kebanyakan dia ngambil OT atau kerjanya itu hampir 12 sampai 15 jam per hari guys. Oke guys, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah kerja kilang atau pabrik ya teman-teman. Jadi memang gajinya itu nggak sebesar kerja kontrak, tapi di sini banyak sekali pabrik atau kilang itu memberi kemudahan untuk pekerjanya. Contohnya pabrik itu akan menyediakan hostel. Hostel itu adalah tempat tinggal ya teman-teman. Dan juga ada juga transport untuk pengambilan setiap pagi untuk bekerja. Bisa dibilang itu transport untuk bekerja lah, ada penjemputan gitu. Jadi di situ semua ada hostel, tempat tinggal dan juga transport itu kilang itu akan memberinya secara gratis ya teman-teman. Jadi ada juga sih yang sebagian kilang itu yang menghitung potong gaji untuk hostel dan juga transport, tapi potongnya itu nggak besar. Jadi kalau untuk kerja di kilang ini kerjanya itu biasanya sekitar 12 jam teman-teman, itu di luar OT. Dan kelebihannya kalau kerja kilang ini teman-teman, itu di hari cuti atau public holiday itu gajinya bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasanya teman-teman. Jadi itulah kenapa banyak orang Indonesia yang ingin bekerja kilang di Malaysia. Oke guys, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah kerja pembantu rumah tangga atau PRT ya teman-teman kalau bahasa Indonesianya. Jadi kenapa banyak orang khususnya perempuan wanita itu kerja menjadi PRT di Malaysia ini? Karena banyak sekali ya kemudahan yang mereka dapat. Contohnya seperti makan ikut majikan gitu, di tempat tinggal juga disediakan oleh majikan. Dan juga gajinya itu bisa dibilang antara 1.500 hingga ke 2.000 ringgit ya teman-teman. Itu kembali lagi ke majikan masing-masing. Kadang ada juga majikan yang yang baik sama kita, lalu mungkin dia memberikan gaji lebih atau bonus kepada kita teman-teman. Dan juga biasanya kalau yang kerja di pembantu rumah tangga ini itu biasanya potong permit ya teman-teman. Jadi mereka itu setiap bulan ketika gajian itu ada juga yang dipotong permit. Bahkan kalau majikan yang baik itu nggak akan dipotong permit.
Oke guys, sekarang kita masuk yang keempat ya. Dan yang keempat ini adalah kerja cleaner teman-teman, atau kalau bahasa Indonesia itu sama dengan cleaning service ya. Jadi orang Indonesia itu juga banyak teman-teman di Malaysia ini yang kerja sebagai cleaning service. Karena cleaning service ini seperti kalian ketahui kerjanya juga nggak terlalu berat-berat amat, dan juga mengikuti tempat bekerjanya itu. Misalnya kalau kalian cleaner di office itu ada juga yang masa kerjanya cuma 5 hari dalam 1 minggu teman-teman. Dan juga kalau untuk masalah gaji itu antara 1.200 hingga ke 1.600 ringgit ya teman-teman. Kalau dalam kurs rupiahnya mungkin antara 4 juta hingga 5,5 juta. Dan juga kalau misalnya kalau kalian cleanernya itu kerja di mall atau di mall-mall besar yang kerjanya selalu setiap hari masuk, itu mungkin kalian bisa lebih yang mendapatkan pendapatan mungkin lebih dari 4,5 juta hingga sekitar 7 jutaan teman-teman. Dan juga kerja cleaner ini juga sangat banyak sekali orang dari Indonesia yang ingin bekerja cleaner di Malaysia ini. Oke guys, sekarang kita masuk yang terakhir, yang kelima. Ini mungkin kerjanya itu di tempat makan ya teman-teman, atau di kedai makan. Karena di Malaysia ini sangat banyak sekali ya kedai-kedai makan. Terutama orang-orang pengusaha-pengusaha dari Malaysia itu ingin mengambil pekerjanya itu yang tukang masak atau tukang cuci-cuci atau tukang bersih lainnya, itu banyak kan mengambil dari Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau orang Indonesia ini kan kerjanya rajin-rajin dan bersih-bersih. Dan juga kalau masalah untuk gaji ya teman-teman, kadang juga yang lebih istimewanya kalau kita kerja di kedai makan itu biasanya kita bisa mengambil gaji per hari teman-teman. Tapi itu kembali lagi ke bos kita masing-masing. Tapi kalau untuk gaji sendiri, kalau untuk di kedai makan ini, itu per harinya kisaran 50 ringgit ya teman-teman. Dan juga bisa lebih kalau misalnya kita menjadi tukang masak. Jadi kalau untuk pendapatannya sendiri di bagian chef ya, kalau bahasa Malaysianya, atau tukang masak kalau bahasa Indonesianya itu, kalau untuk tukang masak itu sekitar antara 60 hingga 80 ringgit teman-teman. Bahkan bisa lebih jika bosnya baik. Oke guys, mungkin itulah 5 pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia. Tapi tak kisahlah teman-teman, mau kerja apapun di Malaysia ini, janji itu adalah uang halal dan berkah lah untuk kita. Oke guys, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi menjadi pertimbangan untuk kalian ketika kalian sekarang berada di Indonesia dan ingin bekerja di Malaysia. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jadi kalian ketika di Malaysia tuh udah nggak kaget lagi kerja apa yang ingin kalian kerjakan. Dan juga mohon maaf jika video ini ada kekurangan. Jangan lupa untuk terus support channel ini karena kita menuju ke 1000 subscriber pertama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.